Ada kasus yang sering dialami oleh konsumen itu kurang tepat dalam penggunaan. Salah satu yang kurang tepat adalah akar yang riskan untuk ditekan ataupun disentuh ya. Jadi jangan pada bagian tengah dekat batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hamdan Mubarok dari Ibad Garden. Kali ini saya mau membahas tentang cara merawat tanaman hias rosemary ini ya. Karena ada beberapa dari penghobi yang masih gagal merawat tanaman rosemary ini karena mungkin masih belajar ya. Jadi kita di sini belajar bersama. Nah, sebelum Anda akan menanam tanaman rosemary ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu wadah yang digunakan dan media tanam yang digunakan. Untuk contoh potnya seperti ini, saya menggunakan pot dengan merek Kyogap seperti ini ya. Saran untuk penggunaan potnya itu lebih baik diameter dari ukuran wadahnya lebih besar daripada bagian perakaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wadah yang digunakan atau pot yang digunakan itu harus memiliki drainase yang bagus. Patokannya adalah biasanya pot yang bagus itu sudah memiliki lubang. Karena ada kasus di mana pot yang dijual itu harus kita lubangi sendiri, itu ada ya. Jadi kenapa direkomendasikan pot yogap? Karena setidaknya punya fitur tanpa kita harus lagi membolongi bagian potnya ya. Tuh. Yang berikutnya adalah penggunaan media tanam. Nah, ada kasus yang sering dialami oleh konsumen itu kurang tepat dalam penggunaan media tanamnya. Salah satu yang kurang tepat adalah dengan menggunakan fuel tanah. Nah, fuel tanah itu tidak disarankan digunakan sebagai media tanam yang ditanam di dalam wadah pot. Sebab akan terjadi yang namanya pembantatan. Nah, pembantatan itu diakibatkan oleh penyiraman yang dilakukan terus-menerus. Jadi semakin lama, tanah itu akan semakin padat jika disiram. Sedangkan proses penyiraman itu diperlukan agar terjadi yang namanya penguraian unsur yang terdapat pada media tanam. Jadi menurut saya tidak kompatibel, tidak relevan jika fuel tanah digunakan sebagai media tanam yang digunakan di dalam wadah pot, gitu ya. Yang berikutnya adalah media tanam rekomendasi. Untuk rekomendasi media tanamnya ini ya, campurannya terdiri dari sekam, sekam hitam, sekam kuning, sekam busuk, humus andam, dan daun bambu ya. Itu rekomendasi media tanam. Kalau nggak ada misalkan ya media tanam yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa langsung membelinya di toko Ibad Garden dengan judul Metari ya. Nah, ini metariknya. Ini udah belepotan karena jujur aja ini masih di print. Nanti mungkin buat masa mendatangnya saya bikin wadah khusus ya. Cuman komponennya saya rasa sudah sangat kompleks dan cocok untuk semua jenis tanaman, khususnya tanaman rosemary ya. Nah, yang berikutnya adalah kita lanjut ke proses penanaman. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, proses penanamannya seperti ini. Hanya saja yang biasanya dilakukan oleh para penghobi tanaman itu ada lapisan pertama sebelum media tanam dimasukkan, yaitu bisa menggunakan styrofoam ataupun coco fiber seperti ini. Nah, ini fungsinya agar tidak terjadi pengendapan pada lubang-lubang yang mana nantinya isi lubang-lubang pot akan tertutupi oleh media tanam. Hanya saja memang yang sudah saya jelaskan tadi, karena media tanam yang digunakan poros, jadi saya rasa ini tidak diperlukan ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke penanaman. Media tanamnya ini yang sudah saya racik. Oke, yang pertama adalah masukkan dulu media tanam dengan jumlah seperempat dari wadah pot. Ini berguna buat akar bagian bawah tanaman rosemary ya. Jadi akar bawah ini juga mendapatkan sumber makanan yang ada pada wadah pot gitu ya. Oke, yang berikutnya kita masukkan si tanaman ke dalam wadah pot. Seperti biasa kalau menanam itu langsung ditimbun saja dengan media tanam. Dipastikan sampai benar-benar penuh agar tidak terdapat rongga-rongga kosong.
Ya, seperti ini. Tuh, kalau istilah Sunda mah senamun cugug gitulah ya. Nah, setelah lumayan reda penuh, lalu ditekan bagian permukaan media tanam. Ditekan. Hanya saja pada proses penekanannya jangan pada bagian tengah. Jadi jangan pada bagian tengah dekat batang. Ya. Ini harus setidaknya di bibir pot. Tuh, di bibir pot ya. Ini agar si bagian batangnya tidak terlukai, terutama bagian akar paling dekat dengan batang. Karena itu adalah akar yang riskan untuk ditekan ataupun disentuh ya. Saya rasa sudah cukup seperti ini. Berikutnya pada proses penanaman, ini harap tidak rata dengan pot. Artinya harus tersedia space yang fungsinya agar nanti ketika pada proses penyiraman, si air tidak meluber. Jadi nggak boleh seperti ini ya. Rata seperti ini nggak boleh. Ini setidaknya harus terdapat space buat air mengalir nantinya. Dan tambahan, ini upayakan ditekannya sampai benar-benar kuat. Karena biar tanamannya nggak oleng. Tidak goyah. Karena kalau terjadi goyah, itu tingkat kegagalan makin tinggi. Nah. Oke, sampai ini beres. Nah, setelah proses tadi penanaman, sekarang ke proses penempatan. Untuk saran penempatan, ini jangan langsung terkena sinar cahaya matahari. Sebab akan terjadi yang namanya tugensi. Tugensi yang saya baca atau pengertian dari tugensi adalah kelayuan yang bersifat sementara yang diakibatkan oleh penanaman. Ya, jadi terjadinya biasanya pasca penanaman ataupun pengiriman, dengan kata lain tugensi atau stres. Cuman lebih spesifiknya kalau tugensi itu mengalami semacam kelayuan yang diakibatkan oleh pasca penanaman. Jadi untuk saran penempatan seperti apa dan bagaimana? Untuk saran penempatan setidaknya di bawah atap seperti ini, di bawah atap, yang mana jika ada atap seperti plastik UV atau paranet, cahaya matahari tidak langsung mengenai daun. Kalaupun misalkan nantinya akan dikeluar ruangankan, upayakan selama 7 hari pasca penanaman itu jangan langsung terkena sinar terlebih dahulu. Misalkan buat masa mendatangnya akan dikeluar ruangankan, maka prosesnya adalah setelah 7 hari terlewati di tempat yang teduh, maka bisa memberikan atau bisa dijemur secara perlahan. Pasca tanaman tersebut di tempat yang teduh, maka hari ke-8 itu bisa dijemur selama 1 jam. Ya. Lalu ditarik lagi ke tempat yang teduh. Dan yang berikutnya, hari ke-9, 2 jam, hari ke-10, 3 jam. Begitupun seterusnya. Setelah durasi 14 hari, maka ini bisa ditempatkan di luar ruangan full. Hanya saja pada saat itu, jumlah air yang diberikan harus lebih banyak dari yang biasanya. Lalu yang berikutnya adalah pemupukan. Di sini saya belum ada pupuknya, karena proses pemupukan itu biasanya dilakukan 1 bulan pasca penanaman. Jadi kalau misalkan masih baru tertanam, itu tidak disarankan menggunakan pupuk kecuali suplemen tanaman. Suplemen tanaman itu bisa menggunakan JPT merek Atonik ataupun B1. Selain itu, saya sangat tidak merekomendasikan pupuk apapun kecuali JPT atau zat pengatur tumbuh. Ya, mungkin harus ada video khusus cara memberikan pupuk kepada tanaman. Ya, insya Allah ada videonya buat masa mendatang. Lalu yang berikutnya adalah penyiraman. Nah, pada proses penyiraman ini, khususnya tanaman rosemary, setidaknya harus disiram 1 hari 1 kali. Itu minimal. Karena selama proses adaptasi, tingkat tugensi itu tinggi, yang mana tugensi bisa disembuhkan jika terkena air.
Nah, ditambah lagi fungsi air juga adalah mengurai seluruh zat yang terkandung pada media tanam. Oleh karena itu, jangan khawatir menyiram tanaman, jangan khawatir kalau tanaman membusuk. Sebab media tanam yang sudah saya jelaskan tadi, yang direkomendasikan tadi adalah media tanam yang poros, jadi aman. Oke ya. Nah, yang berikutnya, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Hamdan Mubarok, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.